Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, memahami dasar-dasar pegangan atau pijakan atau ikatan itu penting sekali. Kenapa? Karena dari pijakan fondasi itu kita membangun satu bangunan, sehingga bangunan itu harus ditempati oleh penghuninya. Sebuah bangunan akan fungsi manakala memenuhi syarat-syarat sebuah bangunan. Makanya Rasulullah menegaskan bunyal islamu ala khomsin, Islam dibangun, berarti Islam itu bangunan ala khomsin, atas 5 hal. Pertama itu syahadat, berarti ini fondasi. Kemudian as-sholat, sholat itu tiang, makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah, kemudian ada zakat, puasa, haji. Kita mengenal atap, ada dinding. Maka yang membangun akan melaksanakan atau merasakan fungsi bangunan. Apa itu? Keteduhan, pengayoman, terlindungi dari berbagai macam bentuk gangguan bagi penghuninya, gitu ya. Insya Allah pada pertemuan yang lalu sampai gimana ya? Insya Allah halaman tujuh ada saya. Nah, di sini akan kita bahas mafhumu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Mafhum itu pemahaman, halaman 7 itu ya. Awalan pertama yang harus difahami adalah mafhumu aqidati, pemahaman atau mafhum itu yang difahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa kan itu? Nah, harus ada difahamkan. Nah, mafhumul aqidah lughatan. Jadi pemahaman akidah secara bahasa gitu. Jadi ada pemahaman bahasa, ada istilah ada pemahaman secara bahasa, ada istilah ada istilahian waluhowian gitu. Maka kalimatun aqidah, kalimat akidah atau kata akidah itu ma'khuzatun. Ma'khuzah itu diambil minal iqdi, dari kata iqd. Iqd itu ya kalung ini. Ya, kalung yang mengikat leher. Waribati, ribat itu ya sama, ribat itu ikatan. Wasyaddi atau wasyaddi, syadda yasuddu itu mengikat atau ikatan, itu ya sama. Jadi dari kata ikdun atau kalung yang mengikat mengitari leher itu
waribti ikatan wasyaddi ya, syadda ya syuddu ya, sama dengan itu, ikatan. Bikuwatin, dengan kuat. Jadi ikatan kuat itu namanya akidah. Jadi ikatan yang kuat. Wa minhu, dari kata ikatan kuat itu al-ihkam. Mana ihkam itu apa? Kokoh. Jadi akidah itu ikatan yang kuat ya. Atau wal ibrom, makna ibrom itu penguatan. Jadi akidah itu penguatan ya, penguatan itu secara bahasa itu gitu ya. Wat tamassuku ya, tamassuk itu apa? Berpegang kuat. Wal murasa, makna murasa itu ya sama ya. Pegangan kuat, pegangan yang tidak akan tanggal. Jadi al murasa, pegangan yang tidak akan tanggal. Jadi pegangan kokoh, penguatan ya. At-tamasuk ya, tamasuk itu pegangan kuat. Wal murasa ya sama. Jadi akidah itu maknanya pegangan kuat, pegangan yang erat, atau penguatan, pengokohan. Syadda ya syuddu itu mengokohkan, itu akidah, mana akidah ya. Yuqalu, dikatakan gini, aqdal hablu ya yaqiduhu, aqdal habla yaqiduhu. Jadi mengikat tali, yaqiduhu, sama dengan itu. Aqda yuaqidu. Jadi mengikat tali dengan begitu kokohnya, begitu eratnya ya, itu namanya akidah gitu ya. Ya. Gitu ya. Artinya apa? Syaddahu ya, mengokohkan. Jadi yang dipahami di dalam akidah ini ya, upaya-upaya secara ilmu ya, memperkokoh keyakinan itu ya. Sebab keyakinan ini harus dijelaskan. Kalau tidak jelas, maka yang meyakini tadi rapuh. Mendengar tidak seperti melihat, melihat tidak seperti merasakan sendiri. Ini kan beda pengetahuan. Mendengar tidak seperti melihat, melihat tidak seperti merasakan sendiri. Saya mendengar adanya tempat ya, adanya, kalau sekarang ini Palestina kan mendengar saja, tapi didukung gambar. Apalagi kalau kita ke sana tambah yakin. Nah, sama dengan itu. Makanya harus dipelajari, mempelajari informasi dari yang didengar, dilihat, kemudian merasakan sendiri. Ya sama dengan sholat itu ya. Sholat itu kan ada jaminannya. Mempelajari syarat rukun sholat, pembatal sholat, itu ya. Tapi fungsi guna sholat itu di luar sholat, harus dijaga sholatnya. Jadi beda lah ya. Pembatal jadinya sholat, pembatal jadinya guna fungsi sholat, itu ya. Jadi sholat itu ada gunanya. Apa itu? Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Jadi sholat itu punya kekuatan, daya mencegah, daya cegah itu ya, bagi yang melakukan sholat dari faksha. Faksha itu naluria keji ya,
Faksha itu kekejian. Nah, di beberapa tafsir disebutkan faksha itu penguasaan tabiat kebinatangan, binatang ternak. Kalau binatang ternak itu kan kalau makan ya makan gitu. Serakah itu ya. Jadi kalau makan melampaui batas, makan. Nah, nanti siapa yang saya makan itu buas itu. Mungkar itu buas. Jadi tabiat binatang buas. Sekarang yang berperang itu kan orang-orang yang ingin mangsa yang lainnya, yang mau dimangsa melawan, itu mungkar. Jadi mungkar itu yang diingkari. Nah, di sini itu berarti apa? Kalau benar maka sholatnya itu fungsi. Nah, supaya fungsi sholat itu kita dapatkan, maka pembatal di luar sholat ya harus hindari. Ibaratnya berobat, pantangannya ada. Jadi berobat itu pantangannya ada. Ini berobat tapi pantangannya dilakukan tarung. Yang menang mana? Yang menang atau yang kalah? Obatnya tidak fungsi obatnya. Nah, beda enggak? Beda. Kalau merasakan beda. Jadi merasakan langsung daya sholat itu yakinnya luar biasa. Maka disebut akidah. Itu ya. Nah, jadi aqdal habla yu'aqiduhu, mengikat tali ya. Aqada yu'aqidu artinya syaddahu, ngikat dengan kuat. Wa yuqalu, diucapkan juga, dikatakan juga aqdal ahda, ngikat perjanjian. Nah, itu namanya ikatan perjanjian. Wal bai'a, jual beli, ada ikatan jual beli, barangnya ada, penjual ada, pembelinya ada. Nah itu ya. Jadi aqdal ahda wal bai'a, mengikat janji dan jual beli. Sama dengan ini loh ya. Kita mengikat ya, mengambil janji seseorang jadi pemimpin. Itu iktun itu ya. Saya ya lantik kamu jadi pemimpin. Terus kemudian ketika jadi pemimpin, apa yang kau berlakukan kepada saya, kan itu ikatan itu ya. Nah, ya. Kemudian wa aqdal izara, ya, ya, mengokokkan izar sarung ini, sabuk itu, kan ada sabuk itu. Jadi mengikat, aqdal izara artinya mengikat sarung. Izar itu baju dari pusar ke bawah, izar itu ada sabuknya. Nah, jadi mengikat itu namanya aqda. Artinya apa? Syaddahu biihkam, mengikat dengan apa? Kokoh, cancang ya, nyancang dengan kokoh, itu namanya dari kata aqda ya. Wal ikdu ya, wal ikdu, sedangkan ikat ahli ziddi al khalli ya. Al ikdu artinya apa? Ikatan ahli ziddil khalli ya, yang memiliki wewenang ziddi ya, mengikat apa? Ziddi itu artinya apa? Membuka al-khilli, ikatan. Makanya pemerintah itu disebut apa? Ahlil khilli wal iqdi, yang berwenang membuka ikatan dan menutup ikatan, memengkokok ikatan. Kenapa? Dia memiliki wewenang apa? Menentukan satu masalah atau membatalkan satu masalah. Makanya disebut ahlul khilli wal iqdi, orang yang memiliki wewenang mengikat. Apa yang diikat? Rakyatnya diikat untuk taat.
Ya sama dengan itu. Jadi pemerintah disebut ahlul khilli wal iqti. Ya itu ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian itu ba alif ya dia. Nah, jadi kita sudah memahami akidah itu ikatan kokoh kuat ya. Ya, itu maknanya akidah secara bahasa. Nah, kemudian mafhumul aqidati istilahkan. Kalau tadi secara bahasa. Yang difahami akidah secara istilah. Nah, kalau makna bahasa kan secara bahasa lughat. Ini ya. Sebenarnya sholat itu kalau secara bahasa itu kan doa. Tapi kalau secara istilah satu tindak perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itu secara apa? Istilah. Tapi makna bahasanya sholat itu artinya berdoa. Itu ya. Nah, kemudian ba ya. Kalau tadi alif ya. Ini kita masuk sudah masalah bahasan akidah itu ya. Nah, kemudian mafhumul aqidati istilahan. Pemahaman akidah secara istilah. Al-aqidah itu tutliku yang dimaksudkan alal imanil jazimi ya. Jadi iman yang jazim, makna jazim itu pasti, keimanan yang pasti ya. Jadi keyakinan yang pasti ya. Wal hukmil qati. Mana hukmil qati itu apa? Hukum yang ya yang tegas. Qati itu yang dari kata qata itu kan memutus. Jadi hukum yang memang memutuskan antara ini salah, ini benar secara keyakinan. Contohnya orang Nasoro kan punya keyakinan. Itu ya. Kita pun punya keyakinan. Apa keyakinan kita tentang Tuhan? Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu namanya Allah. Ahad, tunggal, tak terbagi. Diterjemahkan Esa. Itu ya. Artinya tunggal, yang lain itu kan butuh gandengan. Ya, lam yalid tidak butuh anak, tidak butuh penyerta. Ya, walam yulad tidak diperanak. Jadi bukan dari lahir itu jazim, itu tidak bisa dibantah itu. Berarti apa? Kalau butuh keturunan bukan Tuhan, atau dari keturunan bukan Tuhan, itu jazim, qati itu, hukum yang qati, pasti itu ya. Karena tunggal, tidak ada yang nyaingi sifat, perbuatan maupun perkataan. Allah berfirman tapi tidak ada yang menyamai firman-Nya. Itu ya. Nah, itu ya. Allah itu bikinannya tidak ada yang menyamai apalagi ngungguli. Allah itu alim. Pengetahuannya itu bukan dari belajar. Kalau yang dari belajar itu bukan Tuhan. Justru ilmu-ilmu itu dari Allah. Itu qati, itu hukmul qati ya. Jadi wal hukmil qati'i ya, ketentuan yang memang pasti. Allati yatatarraku ilaihi syakku, la yatatarraku ilaihi syakku, yang tidak apa bisa dimasuki syak itu ragu. Jadi kalau qul Allah kan jelas itu ayat hukum itu ya. Katakan huwa, dia itu ya. Dia itu apa? Saya, kamu, dia. Itu ya. Ada orang ketiga kan. Kita percaya adanya ini tidak mungkin, tidak ada yang membikin. Adanya ini tidak mungkin, tidak ada yang berpikir mengadakan. Ya sama dengan itu. Ini sempurna, tidak mungkin menyempurnakan sendiri. Ini ada, tidak mungkin mengadakan sendiri. Butuh orang, saya yakin ini. Berarti siapa? Ada yang membikin.
ada yang merancang, ada yang berpikir. Itu ya, sama dengan ini. Saya itu sempurna. Masa saya mengadakan diri saya, menyempurnakan diri saya? Itu ya. Kemudian apakah semua saya ini diserahkan saya? Tidak bisa hidup saya. Nafas saya ini masa saya yang mengadakan sendiri? Buktinya apa? Ketika tidur tidak berhenti, detak jantung tidak berhenti. Masa ini sempurna, tidak ada yang mengendalikan. Itu ya, maka dia yang kamu tanya siapa? Dia itu. Siapa dia itu tidak tahu kan kita. Karena itu maha, ya bisa dijangkau oleh akal. Maka dia memperkenalkan Allah, kul, tegaskan Muhammad, dia itu Allah. Itu ya, diberitahu. Kita kan diberitahu. Kita lahir umumnya dibawa ke Inggris, diambil orang Inggris sana, tidak diberitahu. Itu ya, iya. Pasti saya ini bapak saya. Diadopsi tidak tahu. Ketika ditunjukkan surat adopsinya baru tahu kamu. Itu ya. Nah, sama dengan itu, alam ini sebetulnya tanda yang mengarahkan, disebut alam itu alama, tanda yang mengarahkan kepada penciptanya. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu ya. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu. Kejiwaan saya ini, afala tubsirun. Tidaklah kau melihat dengan pikir. Iya, kalau saya itu menguasai diri saya sendiri, ya saya tidak bisa hidup. Buktinya apa? Ketika tidur bekerja terus apakah jaminan saya mengembalikan saya bisa bangun? Wong tidur itu mati katanya. An-naumu akhul maut. Tidur itu sejenis kematian. Detik mana kesadaran dibangunkan saya tidak bisa, bukan saya. Detik kesadaran saya dihilangkan itu bukan saya itu. Makanya di alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah, ahyana, yang menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur. Saya yakin nanti hanya kepadanya tempat kembali. Pernah disyukuri itu, karena itu bukan kendali kita itu tidur ini. Itu ya, makanya disebut wal hukmil qati, ketentuan yang pasti. Allazi la yatatarruqu ila syakun, yang tidak bisa diintervensi, dimasuki ragu. Ayo, apa ragu? Kata-kata gini, apakah benar kamu menguasai dirimu? Kalau kamu menguasai dirimu, iya dia, jangankan mati tidak mau, sakit tidak mau. Jangankan sakit, saya payah tidak mau. Toh itu datang tanpa ditolak, pergi tanpa bisa dihalangi. Itu pengetahuan ini kote apa enggak ini? Itu ketentuan yang pasti tidak bisa, harus yakin itu. Jadi lewat yang sederhana, cara berpikir yang sederhana, kita diantarkan kepada sebuah ketentuan yang memang pasti. Hadis ini hadirin rahimakumullah. Ya. Wahia, dan dia itu, akidah secara istilah tadi itu hukum yang pasti yang tidak bisa diserang, diintervensi oleh ragu. Wahia, yaitu mayu minu bil insan, ya, sesuatu yang diyakini manusia, ya. Jadi sesuatu yang diyakini manusia. Jadi wahia, yaitu mayu minu bi al insan, yang diyakini, diimani manusia. Alladzi wa yu'aqidu alaihi qalbuhu wa dhamiruhu, dan kepada keyakinan itu hati mengikatkan wa dhamiruhu, dhamir perasaannya. Coba akal kita, hati kita yakin itu saya tidak menguasai diri saya. Buktinya apa? Saya tidur tidak bisa menentukan, memastikan saya bangun. Seperti halnya ketika saya tidur
detik mana kesadaran dihilangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan domir rasa itu pasti itu. Iya, tidak mungkin sesuatu yang sempurna menyempurnakan diri sendiri. Sebetulnya gini ya, meskipun saya tidak tahu tukangnya, saya yakin ini ada tukang yang bikin. Itu ya, dan tukang itu menuangkan pikirannya di sini. Itu ya, masa kita masuk ke masjid ini yakin dan ini bahwa mengadakan, saya tidak yakin itu. Ini mengadakan diri sendiri tidak yakin. Pasti ada yang mengadakan, ada yang mengatur. Kenapa? Teratur semesta ini. Itu namanya hukmil qati. Hukum ketentuan yang memang pasti, yang tidak bisa diragukan. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, domir perasaan kita mengatakan itu. Iya, tidak mungkin semesta ini begitu sempurna menyempurnakan diri kita. Dan itu mengalami usang. Nah, coba diri kita ini bisa ditolak. Berubahnya ini bisa ditolak. Loh, kalau saya memiliki saya menghentikan, saya kepingin hitam terus. Kok ini tidak bisa ditolak kan? Rapuh, tulang rapuh. Apakah bukan ketentuan hukum ya yang pasti itu? Tidak ragu. Tidak bisa saya ragu. Apa? Tidak, saya tidak ragu. Saya bukan mengadakan diri saya. Saya bukan menciptakan diri saya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Wayattakhidhu madhaban, dan menjadikan keyakinan yang tidak meragukan tadi madhaban. Madhaban itu apa? Madhahaba ilaihi, apa yang dipegangi. Madhab itu apa yang dipegangi, ya, sehingga apa yang kamu pegangi disingkat madhab. Madhahaba ilaihi, itu ya, apa yang kamu pegangi. Oh, keyakinan yang kokoh ini. Apa yang kamu pegangi? Informasi bahwa Allah itu bukan dicipta, tapi pencipta, yang darinya sumber makhluk-makhluk. Makanya disebut Rabbil Alamin, pencipta, pemelihara, pemilik seluruh alam ini. Buktinya apa? Muncul tenggelam, muncul bisa rusak. Itu ya, ada masa ya bertahannya. Kita punya umur, batasan umur. Yakin enggak kita punya batasan umur? Saya yakin. Buktinya apa? Ada orang lahir bisa melaksanakan, nanti mati. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kembali lagi. Itu artinya apa? Yakin ya? Itu keyakinan yang qati, hukmul qati. Itu ya, keputusan hukum yang ya, yang pasti. Nah, dari keyakinan itu wayattakhidhuhu madhaban, maka menjadikan keyakinan kokoh itu madhaban, sesuatu yang dipegangi, wadinan, dan agama, yadinu bihi, yang dia lakukan. Dana yadinu itu artinya apa? Dia lakukan. Itu ya, larangan saya lakukan. Gimana cara melakukan? Tidak melakukan. Loh, ada larangan kok. Ada perintah. Bagaimana saya melakukan? Saya lakukan karena itu perintah dia. Dia itu ketika merintah tidak butuh. Ketika melarang itu tidak butuh. Sebab selain Allah melarang, merintah itu butuh. Itu ya, makanya disebut ghaniyun hamidun. Allah itu maha tidak butuh, kaya, maha kaya, saking kayanya tidak butuh. Justru kita ini fakirun. Fakir itu butuh tanpa jeda, tidak butuh, terus butuh, terus butuh. Buktinya apa? Nafas ini bisa dihentikan. Kalau kita diserai ngatur nafas, tidak bisa hidup kita ini. Itu ya, nanti tidur nafasnya habis. Itu ya, tidur nafasnya habis, di setel, ada ukurannya, tidak bisa hidup. Toh ini dikasih jatah, ya. Jadi ada kodarnya, dikodarin dengan kodar ketentuan yang sudah pasti. Ya kita tinggal menjalani saja, ya, hidup ini dengan ketentuan bahwa Allah menerangkan hukum. Itu ya.
Jadi dijadikan sebagai pegangan yang dia lakukan dengan ya pegangan tadi. Fa idza kana hadzal imanul jazimu wal hukmul qati'u sahihan kanat al aqidatu sahihatan. Fa idza kana hadzal imanul jazim, maka apabila keberadaan iman yang pasti ya, wal hukmul qati'u, dan hukum yang ya pasti, sahihan bener, kanatil aqidah sahihan, jadilah pegangannya itu benar. Jadi kalau pegangannya benar ya, perbuatannya benar. Contohnya gini lihat, kalau saya itu punya keyakinan saya lahir membawa dosa, itu ya, lalu dikasih keyakinan kamu tertebus dosa, itu ya, kalau kamu mengakui penyalipan putra tunggal Allah. Loh, kalau saya meyakini itu berarti apa? Dosa wis ditebus kan, itu ya, bahaya pada ini. Ya sama dengan itu. Kalau keyakinan kita ini salah, perbuatannya salah. Ibaratnya anak saya gini nih, nak masih SMP diberikan mobil, motor gede itu, dikasih uang 500.000 tiap hari, habis minta bapak, bahaya mbak anak ini, ngebut-kebutan, nanti ono jaminan ya. Loh, orang yang dijamin dosanya sudah ditebus, gampang berbuat dosa apa enggak? Gampang berbuat dosa. Kenapa? Sudah ada jaminan ditebus kok. Ya sama dengan itu. Jadi kalau keyakinan akidahnya itu menceng, maka dia akan menceng. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, nah, kita ini harus memiliki keyakinan yang keyakinannya harus benar. Sama dengan gini, pelaku dosa besar kaum muslimin itu keluar Islam atau tetap di dalam Islam, itu kan bahasan. Itu ya, lihat dulu melawan hukum apa melanggar. Itu ya, orang tidak sholat dia muslim, ada hukum kok. Loh, kenapa kamu tidak sholat? Apa halangan orang tidak sholat? Nah, ketika dia mengatakan gini, loh saya tidak mengakui wajibnya sholat, itu beda, itu bukan melanggar, itu melawan hukum, itu harus dihukum. Kenapa? Bukan melanggar tapi keluar Islam itu ya. Tapi orang muslim kalau melanggar ada dosa yang besar, iya, dosa besar itu kalau ada alat hukum dihukum, tapi kalau tidak ada, urusan dia dengan Allah. Itu ya, urusan dia dengan Allah. Nah, bahaya ndak kalau ada orang pokoknya ndak ngelakoni keluar Islam, kafir, itu kan bahaya. Nah, lihat dulu, gak ngelakoni itu membatalkan hukum atau melanggar hukum, itu hukumannya beda. Itu ya, hukumannya beda. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini, kai'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, seperti halnya keyakinan pengikut sunnah wal jamaah dan jamaah. Itu ya. Wa in kana batilan, maka bila keyakinannya itu batil, makna batil itu diada-adakan, asalnya gak ono diada-adakan, itu namanya batil. Lawannya hak. Hak itu kebenaran yang memang harus ada. Ya. Kalau yang diada-adakan itu namanya batil. Kanatil aqidatu batilatun, jadilah akidah ikatan batil. Kai'tiqadi firaqid dolalati, seperti halnya ya keyakinan firaq itu kelompok-kelompok ad-dolalati yang sesat. Itu ya. Nah, sesatnya ini sesat di dalam jalur apa di luar jalur. Contohnya gini, saya dari Melito tadi
masih baru monnya, oh jagir, saya kan jagir, ternyata di Nokromo, itu artinya apa? Sesat di luar jalan kan, kelewatan itu ya, itu ya. Tapi ketika saya di Jagir gang berapa, tapi sudah di Jagir, oh tapi masjid ini gang 3, masjid apa? Al Huda ya, Nurul Huda, dolei Nurul Huda, sudah di sini, tapi gangnya beda. Itu artinya apa? Sesat di dalam jalan. Sebisanya kita ini dua-duanya tidak, sesat di luar jalan, sesat di dalam jalan. Itu ya. Kita harus bisa membedakan. Orang yang beragama di luar Islam itu sesat di luar jalan, tapi tidak menutup kemungkinan Muslim itu bisa sesat di dalam jalan Islam ini. Berarti apa? Masih bisa ditolerir. Mungkin karena salah paham. Kadang-kadang salah paham ini saja ya sudah kereng itu ya. Ya kerengnya apa? Kafir, tidak boleh semacam itu. Masih di dalam jalan kok. Nggak mau bersegur sapa, kan nggak bisa ya, semacam itu. Masih di dalam jalan, itu ya. Nah, makanya kita harus membenahi supaya apa? Sesama Muslim ini perintahnya apa? Alaikum bil jamaah, tetapilah hidup kebersamaan. Adanya ketidaksempurnaan itu biasa, ya. Ada pemahaman yang berbeda itu biasa, ya. Salah paham, tapi bukan paham salah loh ya. Salah paham itu kan biasa, tapi ada pijakan ilmu. Makanya tetap di dalam al-jamaah. Itu ya, tetap di dalam al-jamaah. Lu sahabat itu sampai perang kok. Sahabat itu sampai perang. Tapi perangnya itu bukan karena kafir mengkafirkan, bukan. Itu ya. Pertikaian politik. Lu sampai segitu terjadi. Itu ya. Khalid bin Walid itu siapa? Panglima perang pada zaman Nabi. Ketika terjadi perang Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, itu ya, berpihak kepada Miyama, Sayyidina Khalid ini kepada Sayyidina Ali. Tapi ketika Sayyidina Ali sampai perang, apakah kamu memerangi orang kafir? Enggak. Saya memerangi orang yang menarik diri dari ketaatan pemerintah yang sah. Otomatis sah kan menurut syariat Islam ini ya. Itu perebutan apa? Jabatan politik, mana yang paling sah, itu sampai terjadi. Tapi tidak ada yang mengeluarkan dari Islam. Itu ya, tidak ada yang mengeluarkan dari Islam. Itu kekeliruan di dalam jalan. Itu ya. Jadi sesat di luar jalan itu orang yang bukan Muslim. Tapi Muslim tidak menutup kemungkinan sesat di dalam jalan Islam. Ya, makanya harus ada saling menyambung, saling memahami, itu ya, saling ya tolong menolong itu. Lalu kalau enggak, ini dimanfaatkan musuh Islam untuk apa? Mencerai-beraikan kaum muslimin. Itu yang terjadi di dunia Islam hari ini. Itu ya, contohnya apa? Ngaji saja enggak mau kah? Padahal yang diperintahkan itu berilmu kan ya. Berilmu. Jangan diajari, oh jangan itu, jangan ini, enggak. Seharusnya enggak gitu, supaya apa? Wawasannya luas, pandangannya kuat, itu ya. Nah, contohnya semacam itu yang terjadi di dunia Islam. Akhirnya apa? Yang terjadi perpecahan ini memperlemah kaum muslimin. Makanya ada ayatnya ya. Wala tanaza'u. Kamu jangan tanazu, silang sengketa. Ya, fatafsalu, kamu akan lemah, watadhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Itu ya. Jadi ka'iktiqadi fi raqid dhalala, seperti iktikadnya kelompok-kelompok yang sesat. Kita lihat itu ya, kita lihat sahabat itu sampai terjadi pertempuran antara sahabat, tapi para sahabat bukan bertempur saling mengkafirkan, enggak. Itu masih dalam perselisihan pandangan tentang, makanya Nabi itu gitu, hati-hati menjaga ikatan Islam. Itu ya, alaikum bil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid, tetapilah hidup kebersamaan. Itu ya, fa inna syaitana ma'al wahid,
karena setan itu dengan orang yang menyendiri, kelompok yang memang menyendiri, tidak mau berbaur sesama muslim. Itu ya. Kita lanjutkan. Mafhumu ahli sunnah. Sudah Isa ya. Abaja itu. A B C ini ya. Kalau sini abajada itu ya. Adzan dulu. Biasanya harus adzan dulu. Monggo adzan. Allah